Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayandri Cahyani dengan NIM 20133000612 dari kelas 4 CGSD A7. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, sebelum itu kita harus belajar tentang model pembelajaran terlebih dahulu. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah pedoman bagi tenaga pendidik dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Setelah itu, model pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Setelah itu, untuk lebih lanjut, mari kita lihat sintaks model pembelajaran kooperatif. Bisa dilihat dalam sintaks model pembelajaran kooperatif di samping bahwa tahap pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Peran guru yaitu menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Untuk tahap kedua yaitu menyajikan informasi. Peran guru yaitu menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Setelah itu, tahap yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yaitu guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap agar pembelajar melakukan transisi secara efisien. Setelah itu, tahap yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja atau belajar, di mana guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Setelah itu, tahap yang kelima adalah evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk tahap yang terakhir, tahap yang keenam, ada memberikan penghargaan, di mana guru mencari cara untuk setelah itu yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, peserta didik bekerja kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Ciri-ciri yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Menurut Korobina dan kawan-kawan tahun 2002 bahwa tujuan pembelajaran kooperatif ada yang pertama, hasil belajar akademik, yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita simak. Tujuan yang pertama yaitu hasil belajar akademik. Maksudnya, pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dan tugas-tugas akademik. Selain itu juga dapat meningkatkan penilaian peserta didik pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Dan nomor kedua yaitu penerimaan terhadap keragaman. Efek yang kedua dari pembelajaran kooperatif ialah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada peserta didik yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas. Nah, yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki dalam masyarakat, di mana sebagian besar kerja orang dewasa yang dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan di mana masyarakat secara budaya semakin beragam. Setelah itu, ada manfaat model pembelajaran kooperatif. Apa saja sih kira-kira manfaatnya?
Menurut Landgren dalam Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2000, yang pertama, hasil belajar lebih tinggi. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Selanjutnya, yang nomor 3, meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Yang nomor 4, pemahaman yang lebih mendalam. Setelah itu, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Nah, yaitu satu tipe pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Setelah itu, kita membahas tentang ciri-ciri tipe Jigsaw. Apa saja ciri-ciri tipe Jigsaw itu? Nah, menurut Kisworo dalam Permatasari tahun 2010 halaman 8-9 yang pertama, yaitu belajar bersama dengan teman. Dapat dilihat ya gambarnya di samping itu. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Ini gambarnya ya. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang nomor 4, belajar dari teman yang berbeda kelompok. Untuk yang nomor 5, yaitu produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Setelah itu, apa saja sih langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu? Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut dengan kelompok inti beranggotakan 4 orang. Kemudian membagi wacana atau tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Setelah itu, kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sama dengan jumlah wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu kelompok ahli ini ditugaskan agar siswa belajar bersama dengan kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk yang kelima, apabila tugas telah diselesaikan dikerjakan dalam kelompok ahli, masing-masing siswa kembali ke kelompok kooperatif asal. Yang nomor 6, beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas kelompok asli. Poin C dan D dilakukan dalam waktu 20 menit. Nomor 7, bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok menyampaikan hasilnya dan guru mengklarifikasi. Setelah itu, tujuan model pembelajaran tipe Jigsaw. Tujuan dari model pembelajaran tipe Jigsaw adalah tujuan kognitif, yaitu pengetahuan faktual akademis, dan tujuan sosial, yaitu kerjasama kelompok. Selain itu, tujuan pembelajaran metode Jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang suatu materi kepada teman sekelasnya. Setelah itu, kelebihan dan kekurangan tipe Jigsaw. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan tipe Jigsaw yang pertama, dapat mempermudah guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang nomor 3, dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Setelah itu, untuk kekurangan tipe Jigsaw, yang pertama, pembagian kelas beresiko tidak heterogen. Yang nomor 2, siswa akan tidak terbiasa untuk berkompetisi, akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang nomor 3, siswa yang aktif akan lebih mendominasi jalannya diskusi. Setelah itu, kita bahas tentang manfaat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga,
dapat mengurangi konflik antar pribadi. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan penyampaian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.